Shalom sahabat miracle yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak terasa kita sudah hampir sampai di pertengahan tahun 2021. I hope your days filled with joy and God's goodnesses. Hari ini saya Desi Situmorang, berikut MS Update di bulan Mei. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di gereja kami mengucapkan welcome to GBI Miracle Service Bali. Ibadah di gereja kita sudah mengikuti protokol kesehatan, yaitu kita sudah mendisinfektan ruangan ibadah sebelum mulai beribadah, telah menyediakan hand sanitizer dan juga tempat cuci tangan, dan mewajibkan seluruh jemaat untuk tetap mengenakan masker selama ibadah berlangsung. Kami mengundang para pelayan jemaat dan juga jemaat untuk ikut bersama-sama dalam doa ibadah puasa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10 via Zoom meeting. Kabar gembira bagi saudara-saudari yang sudah rindu untuk berfellowship bersama dan beribadah bersama memuji muliakan Tuhan melalui Cool, karena mulai minggu ini Cool kita sudah mulai diadakan on-site. Jadi ada beberapa Cool yang bisa saudara-saudari ikuti, diantaranya adalah Cool Youth NY Pro setiap hari Rabu, Cool Denpasar setiap hari Rabu, Cool Kuteraya setiap hari Rabu, Cool Jimbaran setiap hari Kamis, dan yang terakhir Cool Dalung yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Seluruh Cool yang saya sebutkan tadi akan kita laksanakan setiap pukul 7.30 malam. Bagi saudara-saudari yang rindu untuk menabur di pekerjaan rumah Tuhan melalui persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat mengirimkannya melalui rekening GBI Miracle Service yang tertera di layar kaca. Bagi saudara-saudari yang tidak bisa mengikuti ibadah on-site, kami juga menyediakan layanan ibadah online yang tersedia pada kanal YouTube kami, yaitu GBI Miracle Service Bali TV. Bagi jemaat yang ingin mengetahui info details mengenai jadwal ibadah dan kegiatan gereja, dapat mengunjungi social media kami. Social handles seperti website, Instagram, Facebook, kami telah tersedia di layar berikut ini. Demikian MS Update di bulan Mei. Saya Desi Situmorang pamit undur diri. Goodbye, God bless you. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersukacita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu,
Apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Baik, haleluya. Sekali lagi saya sambut saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online. Shalom. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita bawa pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Bapa. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada saat ini Tuhan, Engkau berikan kami kelimpahan. Tuhan tolong kami setiap hari ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala yang terbaik Engkau curahkan bagi kami Tuhan. Bapa, pagi hari ini Tuhan kami bawa penyembahan kami. Kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Bapak, kami mau selalu rindu mengasihi Engkau, menyenangkan Engkau saja Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan segenap jiwa kami.
kerjakan dengan segenap kekuatan kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita ungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi katakan Bapak Ibu Saudara. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari saudara kita deklarasikan kasih kita kepada Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Segenap jiwa kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi lebih dari segalanya Tuhan. Kami dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sama-sama katakan renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau
tujuan hidup. Dunia ini tidak bisa menyelamatkan setiap hanya di dalam-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kami mau mendengar suara-Mu dari Tuhan. Saat ini hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu yang hidup, ku pegang janji-Mu bagi kami. Kasih setia-Mu bagi kami kekal selama-lamanya Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari saudara kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih setia-Mu. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Janji-Mu bagi kami. Mari saudara kita berbahasa roh pagi ini. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Kami sambut Engkau, kami sembah nama tinggi. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan, kami sujud menyembah-Mu. Terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami. Thank you Lord, haleluya, terima kasih ya Tuhan. Sinar kemuliaan memenuhi kami. Haleluya, mari saudara kita angkat suara kita. Bagi Dia, hanya bagi Dia, Dia layak disembah. Engkau yang layak disembah. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengakui Yesus untuk bergabung. Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. This is terima kasih Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada semua karena kemurahan-Mu. Kami kuat bersama-Mu, kami menang bersama-Mu. Thank you Lord, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Bahkan Kau sampai hari ini kami ada Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Kami menang bersama-Mu Tuhan, bahkan kami menjadi pemenang bersama-Mu Tuhan.
kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Kau ada di tengah kami Tuhan.
Bapa, Engkau tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau tetap Allah kami yang ajaib. Yesus, Engkau tetap ajaib. Engkau tidak akan pernah berubah Tuhan sampai hari ini. Mari yang siap bersuka cita untuk Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah lagi saudara buat Allah kita yang hidup. Haleluya, Yesus ajaib, amin saudara. Mari sama-sama kita katakan tepuk tangan. Yesus tetap ajaib sampai hari ini. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib saudara. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari saudara katakan sama-sama, Yesus ajaib. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat saudara, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Percayalah saudara, Dia takkan pernah berubah. Sama-sama katakan. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari amin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku. Lebih lagi katakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku tetap ajaib. Yesus ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi katakan saudara, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Engkau pembuat mujizat Tuhan.
Haleluya, semua kita bersorak bagi Tuhan, amin saudara. Boleh sama-sama kita angkat tangan kita bagi Tuhan saudara. Haleluya. Haleluya. Dimerdekakan di dalam Tuhan, amin saudara. Mari silakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita buat firman Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada
kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama kita katakan saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Lebih lagi katakan saudara, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Sampai hari ini Tuhan tolong kami semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari saudara bangkit berdiri kita sama-sama. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sorakan haleluya. Selamanya kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya bagimu. Amin saudara. Bapak saudara boleh buka matanya bentar. Saya mau bilang sesuatu bahwa Bapak saudara pada zaman dahulu ketika di perjanjian lama, ketika bangsa Israel akan menghadap Tuhan, mereka harus membawa sebuah korban. Korban yang mereka bawa adalah korban sembelihan saudara. Mereka tidak datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa. Mereka harus datang membawa korban.
Korban berbicara mengenai sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman, saudara. Bagaimana dengan kita? Saya yakin dan percaya kita juga tidak datang pada Tuhan dengan tangan yang hampa. Kita harus datang membawa persembahan, membawa korban. Saya tidak berbicara mengenai uang saudara. Saya berbicara mengenai korban ucapan syukur kita ketika kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur pada Tuhan atas apa yang Dia berikan pada kita hari ini. Itu adalah sebuah korban bagi kita. Saya tahu Bapak Saudara mengalami banyak hal yang tidak enak, banyak pergumulan, banyak masalah. Tetapi itulah korban kita. Itulah penyembahan yang berkualitas ketika kita menyembah Tuhan. Kita memilih Tuhan daripada kondisi yang kita alami hari-hari ini. Itulah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Korban kita kepada Tuhan. Sebab itu mari kita sama-sama, saya mengundang Bapak Saudara untuk sama-sama kita menyembah Tuhan lagi. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi saudara saat ini. Kita katakan terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Lord, I come to you. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami sembah di tengah apapun yang kami alami Tuhan, apapun yang kami hadapi, kami menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab kami percaya kepadamu. Kaulah Allah penolong kami, Kaulah Allah pengharapan kami, Kaulah Allah penyembuh kami, Kaulah Allah pemulih kami. Kami sembah Engkau. Oh, kami puji nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak sembah kami. Terima pengagungan kami. Hati kami bersuka karena-Mu, hati kami bersuka karena-Mu. Sebab pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan kami tidak akan mengecewakan Tuhan. Oh, we worship You in this place, oh Lord. We lift You high, Lord. Hallelujah. Iralamaya shandaralabakara lamaya ralabakara labaralabara labaralabara. Syaralabakara labaralabara labaralabara labaralabara. Hadirat-Mu bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Mengangkat setiap beban yang menghalangi kami menyembah Engkau, mengangkat setiap beban yang menghalangi kami memuji Engkau. Jiwa kami berseru, jiwa kami berseru. Kami butuh Engkau, kami butuh Engkau pagi ini. Dengarlah seruan kami Tuhan.
Haleluya, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, sangat baik Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah saudara saat ini, menjamah setiap hati, menjamah setiap hati, membalut setiap luka, menjamah setiap hati, membalut setiap luka. Iralama ya syandara bakaralama ya ralaba ya ralaba karalaba ralaba 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 syandara lama ya ralaba karalaba ralaba ya ralaba ya ralaba 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 ya ralaba 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 ya ralaba syandara laba karalama ralaba ya ralaba karalama ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba kinana nama ya ralaba karalaba ralaba 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 ya ralaba syandara laba karalaba ralaba 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 ya ralaba ya ralaba 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 ya ralaba ya syandara hiralama ya ralama ya syandara labu hiralama ya ralama ya syandara labu ya ralaba ya ralaba hiralama ya ralaba karalama ya ralaba ya ralaba ya syandara laba. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami gereja-Mu, kami hamba-hamba-Mu datang ke tempat ini Tuhan, bukan melakukan sebuah rutinitas agama, tetapi kami datang ke tempat ini ingin meninggikan nama-Mu. Kami perlu Engkau hari-hari ini lebih lagi berkuasa atas setiap kami. Kami yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat, kami butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, minggu yang baru. Ini adalah sebuah bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami tidak hanya menyembah Allah yang baik, tapi Engkau Allah yang setia. Di setiap musim dari hidup kami Engkau ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati. Biarlah firman-Mu itu menguatkan kami, menegur kami, mengarahkan kami, supaya kami lebih lagi Tuhan berkenan di hadapan-Mu, supaya kami lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Tuhan, berkati hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, berikan hamba kekuatan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba bukan hanya hikmat manusia, tetapi hikmat dari yang maha tinggi. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus Kau terus bekerja di tengah-tengah kami. Kami tidak akan membatasi kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Serahkan haleluya,
Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, shalom. Terima kasih untuk teman-teman tim Praise and Worship, luar biasa. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di hari Minggu ini, di minggu terakhir dari bulan April. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala atas kesempatannya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita berada di bulan April. Bulan depan kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sepertinya itu bertepatan dengan Lebaran hari pertama kalau nggak salah. Ya, kenaikan Tuhan Yesus itu sekitar tanggal 15 ya. Dan bulan ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Nah, jika kita melihat di Alkitab bahwa rentang waktu dari kebangkitan Tuhan sampai kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah masa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, tadinya ketika saya ditanya judul khotbahnya, saya maunya judul khotbahnya penampakan. Tapi terkesan mistis banget ya saudara ya. Tapi jadi saya bergumul setiap memilih judul khotbah karena saya kurang jago dalam menentukan judul. Jadi saya mengasih judul kasih yang memulihkan. Nah, rentang waktu dalam Tuhan Yesus bangkit sampai dia masuk terangkat ke surga adalah waktu di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kenapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Karena supaya murid-muridnya percaya bahwa dia telah bangkit sesuai dengan firman Tuhan yang telah dinyatakan berkali-kali kepada murid-muridnya. Dan juga supaya iman dari murid-muridnya itu menjadi teguh akan kebangkitan Tuhan. Karena ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, iman dari para murid itu terguncang saudara. Saudara dapat membaca di Alkitab, ketika Tuhan Yesus disalib, tidak ada satupun murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada Yohanes yang kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, kepada Maria, ibunya, katakan ini adalah anakmu. Dia terus berkata kepada Yohanes, Yohanes ini adalah ibumu. Tuhan Yesus menitipkan ibunya Maria kepada Yohanes sebelum dia mati di kayu salib. Dia adalah anak yang bertanggung jawab saudara. Nah, iman dari para murid ini terguncang. Kenapa? Karena ekspektasi mereka akan Mesias itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan kepada Tuhan Yesus. Karena kebanyakan orang Israel itu mengharapkan Mesias yang hadir bagi mereka adalah orang yang membawa bangsa Israel kembali berjaya atau mendominasi bangsa-bangsa lain seperti pada zaman raja-raja, saudara. Saudara, ketika bangsa Israel jatuh ke tangan Babilonia, itu adalah masa-masa terpuruk bangsa Israel. Sejak saat itu kurang lebih 600 tahun dia terus jatuh ke dalam bangsa-bangsa lain, dijajah sama bangsa-bangsa lain. Sampai akhir di mana Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus lahir, mereka masih dijajah oleh bangsa Romawi terakhir. Dijajah bangsa Babilonia, kemudian Persia, Makedonia, lalu Yunani, Romawi. Mereka harus dijajah sehingga mereka mengharapkan Mesias yang hadir bagi mereka itu menyelamatkan mereka, menyelamatkan bangsa Israel, memulihkan bangsa Israel. Tetapi Tuhan Yesus hadir bukan hadir untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan yang terjadi. Ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar perkara-perkara duniawi, yaitu menyelamatkan mereka dari orang-orang, menyelamatkan bangsa Israel dari dosa-dosa yang mengikat mereka. Tuhan Yesus percaya bahwa hal-hal yang rohani jauh lebih berharga daripada hal-hal yang duniawi. Menyelamatkan mereka dari penjajahan dosa jauh lebih berharga dari menyelamatkan mereka dari penjajahan yang bersifat fisik. Nah,
Kemudian Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus menampakkan lebih dari 500 orang selama 40 hari sebelum dia masuk ke surga. Dan bukan suatu kebetulan bahwa orang yang pertama yang melihat bahwa Tuhan Yesus telah bangkit adalah seorang wanita. Siapa saudara namanya? Maria. Nah ini bukan suatu kebetulan saudara. Kenapa Tuhan Yesus memilih wanita? Karena wanita mempunyai kelebihan. Apa itu saudara? Dalam berkata-kata, ini talenta dasar dari wanita pada umumnya. Saya sering pernah bercerita kepada saudara ya. Kalau saya biasa pulang kantor, saya jemput istri saya. Pertanyaan default atau pertanyaan umum yang sering kita tanyakan setelah pulang kantor adalah gimana hari ini? Itu pertanyaan umum. Mungkin saya yang pertama nanya atau istri saya yang nanya. Kalau istri saya nanya, pasti saya jawabnya biasa aja. Gitu. Karena biasanya umumnya laki-laki atau pria kalau nggak ada sesuatu hal yang wow, itu nggak perlu diceritakan. Benar nggak ya bapak-bapak? Atau saya aja ya? Tetapi beda kalau wanita yang ditanya saudara. Kalau saya tanya bagaimana hari ini? Wah itu panjang saudara. Dia bisa cerita dari dia sampai ke kantor, dia makan siang, kemudian ada masalah dengan rekan sekerja, ada masalah dengan kerjaan, ada masalah dengan bos. Wah hari itu saya menerima informasi yang full. Selama dia bekerja, saya tahu apa yang dia kerjakan, saya tahu berapa email yang dia kerjakan, berapa email yang masuk, siapa nama bosnya, siapa nama karyawannya, apa baju yang dipakai oleh teman-temannya, saya tahu saudara. Begitu banyak detail informasi yang diberitakan oleh wanita. Karena wanita itu 20.000 per hari. 2.000 kata per hari yang harus dikeluarkan oleh mereka. Sedangkan pria itu 7.000 aja. Nggak sampai setengahnya dari wanita saudara. Nah inilah kenapa Tuhan Yesus menunjukkan dirinya pertama kali kepada wanita. Supaya pesan itu cepat tersebar saudara. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kepada laki-laki, Tuhan Yesus gak jadi 40 hari saudara. Bisa 4 bulan dulu sebelum dia naik ke surga saudara. Bercanda ya saudara, saudara serius sekali loh, saya jadi takut saudara. Oh pakai masker, oh di balik masker itu tersenyum, oke. Maafkan saya salah berprasangka. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria. Nah, di antara momen Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ada 2 poin yang saya ingin sampaikan, ingin bagikan. Semoga waktu saya cukup, sepertinya agak banyak poinnya, bahasannya. Yang pertama adalah pemulihan Tuhan datang tepat waktu. Kita akan buka di Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, maaf. Saya akan bacakan buat saudara. Ya, Shopee, Tokopedia ada. Oke. Shopee, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci. Karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, di ayat ini yang kita baca, di tengah masalah yang dihadapi oleh murid-muridnya, Alkitab katakan mereka berkumpul di rumah yang terkunci. Nah kabar kebangkitan Yesus ini nyata dicoba dimanipulasi oleh orang-orang yang telah menyalibkan dia. Dengan coba mengatakan bahwa murid-muridlah yang mencuri mayat Tuhan Yesus.
Dan ini membuat murid-murid dicari oleh banyak orang saat itu. Dan mereka diliputi oleh ketakutan. Saudara perhatikan. Mereka ketakutan sehingga mereka berada dalam sebuah rumah yang terkunci. Ini mengingatkan bagaimana kita kurang lebih setahun yang lalu. Kita harus berada dalam rumah yang tertutup. Mungkin kebanyakan dari kita ketakutan, kita khawatir akan sebuah virus bernama COVID-19 ini. Ketika kita banyak mendengar kabar berapa orang terpapar, berapa orang meninggal, kita tidak bisa bohong, banyak orang mulai diliputi ketakutan, banyak orang mulai khawatir. Tidak hanya akan penyakitnya, tetapi juga akan apa yang terjadi. Kemudian banyak pekerjaan mulai mereka harus kehilangan pekerjaan mereka. Nah, keadaan ini apa yang menimpa murid-murid saat itu? Ketakutan membuat mereka lupa akan pelayanan mereka. Ketakutan membuat mereka lupa akan tujuan hidup mereka sebagai penjala manusia yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi perhatikan, di tengah ketakutan mereka, di dalam pintu yang tertutup, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Amin, saudara. Hari-hari ini atau hari-hari kemarin kita melihat banyak pintu gereja tertutup. Banyak orang yang mulai ketakutan. Karena banyak yang melihat bahwa dari statistik kematian, berapa banyak yang terpapar, itu tanpa sadar sedang membangun kekhawatiran dalam hidup kita. Dan di situasi ini banyak dari kita diuji. Ketika kita tidak bisa bergantung lagi kepada pendeta kita. Kita tidak bisa bergantung kepada gereja kita. Di saat kita hanya bisa bergantung pada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan momen-momen yang kemarin ini yang telah terjadi sama kita, saya bersuka cita kita mulai dipulihkan perlahan-lahan. Dan di ayat yang baru kita baca, di saat-saat itu Tuhan hadir di tengah-tengah pintu yang tertutup. Tuhan hadir di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran. Untuk apa, saudara? Untuk mengingatkan kita bahwa tidak seharusnya ketakutan mengendalikan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Tidak seharusnya ketakutan membuat iman kita lemah dan melupakan panggilan kita dan melupakan bahwa Tuhan memegang kendali atas semuanya. Kita seharusnya menjadi orang yang waspada, bukan orang yang penakut. Saya bilang ini bukan berarti saudara bisa menjadi orang yang bebas, tidak menggunakan masker, tidak menjalankan protokol kesehatan, tidak. Kita harus menjadi orang yang waspada, bukan orang yang penakut. Nah, di ayat 19 dikatakan murid-murid berkumpul dalam pintu yang tertutup. Tetapi ketika Tuhan hadir dikatakan apa? Kata pertamanya adalah damai sejahtera bagi kamu. Saya suka apa yang Tuhan Yesus katakan, saudara. Dia tidak hadir dengan penghakiman. Karena Tuhan Yesus bisa saja marah. Karena banyak dari mereka meninggalkan Tuhan ketika Tuhan sedang disiksa dan disalibkan. Tuhan Yesus bisa saja marah kepada mereka karena mereka tidak percaya akan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan hadir dengan damai sejahtera. Saya percaya inilah yang kita butuhkan hari-hari ini. Damai sejahtera di tengah goncangan yang terjadi. Amin. Tuhan tidak hadir dengan penghakiman. Karena Tuhan tahu mereka dalam ketakutan, saudara. Tuhan tahu mereka dalam posisi merasa bersalah karena telah meninggalkan Tuhan. Tuhan tahu bahwa iman mereka terguncang. Tuhan tahu bahwa mereka perlu ditenangkan lebih dahulu. Tuhan perlu menenangkan hati para murid-muridnya. Tuhan tidak mulai dengan penghakiman. Bapak saudara, kita hidup dalam dunia yang penuh penghakiman, saudara. Zaman sekarang orang lebih cepat berkomentar daripada mencari tahu tentang kebenarannya. Iya apa iya? Tetapi itulah hidup manusia hari-hari ini. Tuhan yang nentuin, kita yang jalanin, netizen yang komentarin, saudara. Wah, itu bisa jadi quotes ya, saudara. Itulah hidup. Tuhan yang nentuin, kita yang jalanin, netizen yang komentarin. Tetapi tidak dengan Tuhan kita.
Dia datang sebagai pribadi yang menolong kita dan memulihkan kita. Dan pertolongan dan pemulihan Tuhan tidak akan terlambat. Amin saudara. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah murid-muridnya saat itu. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Tuhan menunjukkan diri juga kepada Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan. Tuhan menampakkan diri juga kepada Petrus yang sangat terguncang imannya karena telah menyangkal Tuhan. Tuhan hadir di sana. Tidak dengan penghakiman tetapi dengan kasih. Tuhan hadir di saat yang tepat. Dan poin yang kedua adalah ketika pemulihan Tuhan datang tepat waktu. Yang kedua adalah dipulihkan Tuhan untuk membawa pemulihan. Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lebih dari 500 orang. Tapi ternyata ada satu orang di mana Tuhan menampakkan diri kepada dia setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah kita akan baca di 1 Korintus 15. Mari buka Alkitab kita di 1 Korintus 15. Kita akan banyak buka Alkitab saudara. 1 Korintus 15 ayat ke-12. Sorry, 1 Korintus 15 ayat yang pertama. Kita skip aja ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan saudara 1 Korintus 15 ayat yang keempat sampai ke-9. Bahwa ia atau Tuhan Yesus telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus, saudara, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Siapa ini saudara? Paulus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tuhan Yesus menampakkan diri setelah dia terangkat ke surga kepada seseorang yang bernama Paulus. Atau sebelum dia bertobat dikenal dengan nama Saulus. Orang Yahudi menyebutnya Rabi Saul. Nah Paulus mempunyai latar belakang yang sangat menarik saudara. Bahwa 66 kitab yang kita punya hari ini, 16 diantaranya adalah penulisan Rasul Paulus. Tentu diilhami oleh Roh Kudus. Nah siapakah Paulus itu? Saya akan membedah lebih detail tentang Paulus ini karena ini sangat menarik. Nah, Paulus dikenal dengan nama Saulus sebelum dia bertobat. Dia lahir dari dari sebuah keluarga Yahudi. Dia belajar dan sangat memahami betul firman Allah dalam Perjanjian Lama atau Taurat. Dia adalah salah satu pengikut dari golongan kuat orang Farisi. Nah, pada masa mudanya dia belajar di bawah kepada seorang rabi yang terkenal saat itu bernama Gamaliel. Nah itu rabi yang terkenal pada saat itu. Nah Paulus belajar di bawah Gamaliel. Nah kalau kita berbicara mengenai budaya orang Yahudi Bapak Saudara, maka secara tradisi kita akan memahami bahwa setiap anak-anak atau Israel atau orang-orang Yahudi mereka harus sekolah hingga usia 17 sampai 19 tahun. Nah lalu ketika mereka memasuki usia ke-20, mereka yang mau dan mereka bisa melanjutkan ke sekolah teologi. Mereka memasuki pendidikan keimaman atau yang disebut pengajar Taurat. Nah jadi sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus itu bukanlah orang yang sama sekali tidak tahu firman Tuhan saudara. Mereka hanyalah orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Tetapi Yesus itu melanjutkan pendidikan atau melanjutkan sekolah itu ke tahap selanjutnya. Nah dari mana kita tahu? Karena begini, pendidikan setelah itu bernama Beit Midrash.
umumnya itu ditempuh sejak mereka umur 20 sampai 30 tahun. Nah, setelah lulus mereka akan mendapat gelar atau panggilan dengan sebutan guru atau rabi. Nah, ini menarik. Nah, bukan suatu kebetulan kalau Yesus memulai pelayanannya umur berapa, saudara? Umur 30 tahun. Nah, yang kedua adalah kita sering menemukan di Alkitab bahwa Yesus seringkali dipanggil dengan sebutan guru atau rabi. Nah, ini bukan ngada-ngada, saudara. Bahkan kalau kita baca di Yohanes 3, percakapan Yesus dengan Nikodemus, Nikodemus itu memanggil Yesus dengan sebutan rabi. Siapakah Nikodemus? Nikodemus itu adalah seorang Farisi atau pemimpin agama. Dia adalah salah satu anggota dari Sanhedrin, yaitu mahkamah agama Yahudi. Artinya jika Nikodemus memanggil Yesus dengan kata rabi, artinya Yesus itu benar-benar seorang rabi atau guru. Nah, fakta selanjutnya adalah hanya seorang rabi atau guru yang bisa mengajar di bait Allah. Nah, jika Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, saudara, hanya ada Tuhan Yesus dan Paulus yang pernah mengajar di bait Allah. Jadi tidak mungkin Tuhan Yesus mengcounter setiap ahli-ahli Taurat dengan seenaknya jika dia tidak mempunyai posisi tertentu, saudara. Nah, tetapi bagi seorang Yahudi, mereka mempunyai kewajiban untuk menjalankan setiap hukum Taurat. Ada berapa hukum Taurat? Total dari kitab yang Musa tulis, itu tercatat ada 613 hukum Taurat. Dan tidak hanya itu, ternyata mereka juga harus menjalankan setiap perintah-perintah para rabi yang diatur dalam sebuah buku bernama Talmud, yaitu tulisan lisan dari para nabi. Jadi Taurat dan Talmud mereka harus jalankan. Dan itu mengatur setiap kehidupan bangsa Israel dengan detail, saudara. Hukum itu mengatur setiap detail kehidupan orang-orang Yahudi. Dan Alkitab mencatat bahwa satu kesalahan terhadap hukum itu merupakan kegagalan terhadap semuanya. Saudara bisa bayangkan betapa beratnya menjadi orang Yahudi yang menjalankan hukum Taurat. Di Yakobus 2 ayat 10 dikatakan jika kau gagal terhadap satu hukum itu, kau akan gagal terhadap hukum yang lainnya. Nah, hal ini menjadi relevan, hal ini menjadi masuk akal ketika Tuhan hadir. Di Matius dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Karena banyak orang Yahudi yang berbeban berat dalam menjalankan hukum Taurat, ditambah perintah-perintah para rabi, saudara. Tetapi Tuhan katakan pada mereka, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Dan ayat selanjutnya di Matius 11 ini dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Boleh dibuka di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Tuhan Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Apa itu kuk, saudara? Kalau dalam bahasa Indonesia, kuk itu kita kenal sebagai palang kayu atau jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang. Kalau kita melihat petani membajak sawah dengan dua sapi, saudara. Nah, yang menggabungkan dua sapi itu adalah kuk. Fungsinya adalah untuk mengarahkan sapi atau kerbau itu supaya sesuai keinginan daripada petani itu, mengarahkan mau ke kiri atau ke kanan. Artinya sebagai sebuah aturan. Nah, yang menarik adalah Injil Matius itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Jadi ada banyak istilah khusus yang tidak diberi keterangan. Dengan asumsi bahwa orang Yahudi ketika mendengar ini mereka tahu bahwa kuk yang dimaksud adalah hukum Taurat. Dan ini menjadi mudah dimengerti bagi orang-orang, bagi murid-murid Tuhan Yesus. Ya mungkin kita agak susah bagi kita karena tidak sesuai dengan kebudayaan kita, saudara. Kuk itu sebagai simbolisasi dari hukum yang harus dipikul. Lalu apa yang dimaksud Tuhan dengan dikatakan bahwa kuk daripadaku adalah ringan?
Apa yang dimaksud Tuhan dengan pengajaran itu adalah hukum Kristus yang lazim disebut dengan hukum kasih. Nah, kita dapat baca di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ini adalah hukum kasih. Nah, Tuhan Yesus memperkenalkan hukum ini. Dia tidak bermaksud untuk mempertentangkan hukum Taurat, tetapi justru menjadi penggenapannya. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Next. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum Tuhan itu sudah merangkum semua hukum Taurat, saudara. Karena kalau kita baca dari 10 hukum yang diberikan pada Musa, 1 dari 4 itu berbicara hubungan kita dengan Tuhan. Sisanya adalah hubungan kita dengan sesama, saudara. Dan inilah yang Tuhan sedang katakan kepada bangsa Israel saat itu. Untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kemudian kasihlah sesamamu. Dan hukum Taurat ini sangat menyulitkan bagi orang Yahudi saat itu. Tetapi Alkitab mencatat hanya ada satu orang yang berhasil menjalankannya. Dia adalah Paulus. Kalau kita baca di Filipi 3 ayat keempat sampai yang keenam dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Dikatakan ayat yang kelima, disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wow, Paulus ini orang yang luar biasa, saudara. Tetapi kalau kita baca lagi di ayat selanjutnya, ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena siapa, saudara? Karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Di ayat ini kita bisa melihat sebuah kontras bahwa pada ayat yang ke-6 Paulus menyatakan bahwa seolah-olah dia bangga berhasil melaksanakan hukum Taurat tanpa bercacat, saudara. Namun selanjutnya Paulus menyatakan bahwa semuanya itu sia-sia. Bahkan lebih ekstrim lagi, kuanggap sampah. Dan di sini Paulus menyatakan bahwa pelaksanaan Taurat yang begitu ketat itu hanya melahirkan kesombongan bagi dia, sehingga dia menjadi seorang yang menganiaya jemaat Tuhan. Dan rupanya hal ini terus menjadi ingatan, rasa bersalah ini terus menghantui Paulus, saudara. Tetapi Tuhan adalah Allah yang setia. Dia mengampuni segala dosa-dosa Paulus. Sebab itu kita melihat perjalanan Paulus itu luar biasa. Nah, sejak Paulus dipulihkan, dia memulai pelayanan yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Alkitab mencatat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Tapi saya mau sharingkan sebuah kisah dari Paulus ketika hidupnya dipulihkan. Tuhan pakai hidupnya untuk memulihkan orang lain. Ada di Kisah Para Rasul, saudara. 16. Saudara nanti bisa baca di rumah. Kisah Rasul 16. Paulus menghadapi sebuah tantangan ketika dia melayani di sebuah kota di Filipi. Kisah Rasul 16 ayat 19, saudara. Ketika Paulus menghadapi tantangan bersama dengan Silas ketika dia berada di kota Filipi. Paulus harus masuk penjara. Saudara akan baca bahwa dia masuk penjara karena dia memulihkan seorang wanita yang kerasukan roh jahat, saudara.
Nah, kenapa bisa masuk penjara? Karena memulihkan orang. Rupanya orang yang kerasukan roh jahat ini dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk mendapatkan keuntungan, saudara. Nah, ketika Paulus memulihkan wanita ini, artinya keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan itu menjadi hilang. Sehingga mereka memfitnah Paulus di depan pemuka pemerintahan orang Filipi saat itu. Mereka memfitnah Paulus bahwa mereka ini hanya membawa keonaran. Sehingga singkat cerita, Paulus dan Silas harus masuk penjara. Tetapi Bapak Saudara akan baca bahwa di tengah-tengah keadaan yang sangat rendah yang dialami oleh Paulus dan Silas, saat itu momen-momen itu tidak membuat mereka menjadi menyerah atau kecewa. Alkitab katakan pakaian mereka dikoyak dan mereka dicambuk, dan ini merupakan bentuk penghinaan yang sangat besar bagi orang Yahudi. Tetapi mari melihat respon mereka dalam ayat ini. Mereka bisa saja kecewa, mereka bisa saja putus asa dan bertanya-tanya mungkin, karena seharusnya Allah ada di pihak mereka. Kenapa Tuhan kau membiarkan ini terjadi? Kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami menyembuhkan orang, kami memulihkan orang, tetapi kami kenapa harus ada di penjara? Kenapa ketika saya semakin semangat melayani Tuhan, malah semakin banyak tantangan yang saya harus hadapi? Kenapa ketika saya ingin semakin dekat sama Tuhan, semakin banyak godaan yang saya harus hadapi? Dan inilah yang Paulus hadapi, saudara. Mereka punya kesempatan seperti itu untuk mengeluh kepada Tuhan, tetapi itu tidak mereka lakukan. Alkitab katakan mereka memulai berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bisa jadi Paulus dan Silas ini keturunan orang Batak, saudara. Karena suaranya keras. Mungkin ya saudara, ini hanya penafsiran saya, nggak harus dipercaya saudara. Ketika mereka mulai menyembah Tuhan, ketika mereka mulai memuji Tuhan, itu menyebabkan orang-orang di sekitar mendengarkan puji-pujian itu. Boleh nyanyikan kunci apa? Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Amin saudara. Mungkin saat itu Paulus dan Silas tidak memulainya dengan pujian, mereka memulainya dengan air mata, saudara. Tetapi mereka tidak berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mereka mulai merubah fokus mereka pada Tuhan. Mungkin dengan keadaan seperti itu, ya mereka mulai menyanyi. Paulus dan Silas melewati apa yang saya namakan sebuah proses mentalitas dan integritas. Nah, ini adalah sebuah penyembahan yang berkualitas, sebuah penyembahan yang berbobot. Ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, berjanji memilih Tuhan di atas situasi yang kita hadapi. Dan di dalam proses Paulus dan Silas memberikan sebuah respon yang baik. Dan firman Tuhan mencatat di ayat selanjutnya, terjadi gempa bumi yang membuat Paulus dan Silas bebas. Tetapi perhatikan, ketika mereka mempunyai kesempatan untuk keluar dari penjara itu,
itu tidak mereka lakukan, saudara. Mereka memilih untuk tidak pergi. Kenapa, saudara? Simple, karena Tuhan tidak suruh. Bapak saudara, sebuah pintu yang terbuka tidak selalu buat kita pintu yang harus kita masuki atau kita keluar, saudara. Penting bagi kita untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Penting bagi kita untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dan ketika kepala penjara itu tahu bahwa pintu penjara terbuka, lalu dia berniat bunuh diri. Kenapa, saudara? Karena bagi seorang prajurit Romawi, seorang yang lalai dalam menjaga tahanan, dia harus membayar dengan nyawanya, saudara. Nah, tetapi Alkitab mencatat ketika dia hendak menghunuskan pedangnya, kemudian Paulus berseru, "Stop, jangan celakakan dirimu sebab kami masih di sini." Nah, kemudian ketika kepala penjara itu tahu bahwa Paulus dan Silas masih ada di sana, dia bertanya, "Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" Dan Paulus menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Dan Bapak Saudara, sejak saat itu mujizat terjadi di tengah-tengah mereka. Kehidupan Paulus yang telah dipulihkan itu membawa dampak sehingga memulihkan sebuah keluarga, saudara. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Dan tidak hanya kepala penjara, kita mencatat mujizat keselamatan bagi seisi rumahnya. Anda rindu dipulihkan, saudara? Saya berdoa ketika hidup Anda dipulihkan, Tuhan akan pakai hidup Anda untuk memulihkan orang-orang di sekitar Anda. Amin. Tetapi biarlah kita lebih dulu dipulihkan. Kita lebih dulu dipulihkan sama Tuhan. Ketika saya berbicara tentang pemulihan, saya tidak berbicara tentang pemulihan ekonomi, pemulihan pekerjaan, pemulihan keluarga. Tuhan sanggup melakukan itu semua, tetapi pemulihan itu harus dimulai dari diri kita lebih dahulu. Ketika saya berbicara tentang pemulihan, saya berbicara tentang diri kita sendiri, pemulihan hati kita. Mungkin ketika kita datang kepada Tuhan dengan sejumlah masalah, tetapi sepertinya Tuhan tidak merubah keadaan kita. Karena memang Tuhan lebih peduli merubah hati kita daripada keadaan kita atau situasi yang kita alami. Hati kita jauh lebih berharga dari situasi yang kita hadapi. Amin. Ya, Tuhan rindu memulihkan hati kita. Nah, ketika Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan sedang memulihkan hati mereka. Tuhan tidak sedang mengubah masalah mereka, karena mereka tetap menjadi orang-orang yang dicari. Mereka tetap menjadi orang-orang yang hidup di bawah tekanan karena kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya adalah sebuah pernyataan, adalah sebuah statement bahwa dia adalah Tuhan yang tidak ingkar janji. Dia tidak hanya mati dan menebus dosa manusia, tetapi dia juga Allah yang bangkit dari kematian, dan dia tetap menyertai orang-orang yang percaya kepadanya sampai kesudahan akhir zaman, saudara. Tuhan tetap menyertai kita, saudara, terlepas dari situasi apapun yang kita hadapi. Dan Ibu saudara, minggu depan adalah minggu yang pertama kita akan melakukan perjamuan kudus. Benar ya, bukan? Saya akan tutup dengan ini, saudara. Kenapa Tuhan perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya? Supaya murid-murid itu tetap kuat berpegang kepada imannya. Oh, Tuhan telah bangkit, imanku tidak sia-sia, kepercayaanku tidak sia-sia. Bapak saudara, dalam budaya Yahudi, ketika sebuah pasangan akan menikah, mereka akan menjalani sebuah proses, saudara. Mereka akan melamar, pengantin laki-laki akan melamar pengantin perempuannya. Nah, kemudian mereka resmi menjadi sebuah pasangan. Nah, bedanya di Yahudi, ketika mereka telah melamar,
melakukan lamaran, saudara, itu statusnya itu sama kuat dengan sebuah pernikahan. Makanya ketika kita baca di kitab Injil dikatakan bahwa Yusuf hendak menceraikan Maria. Padahal mereka belum resmi menikah, tetapi mereka telah bertunangan. Nah, di adat orang Yahudi, sebuah pertunangan itu sama halnya seperti orang yang sudah menikah. Nah, singkat cerita ketika mereka sudah melakukan lamaran, pengantin laki-laki ini, dia harus pulang ke rumah bapaknya. Apa yang dia lakukan? Dia menyiapkan sebuah kamar untuk dia dan pasangannya nanti. Apa yang dilakukan oleh pengantin perempuan? Pengantin perempuan harus menyiapkan dirinya sebaik mungkin. Karena sewaktu-waktu pengantin pria itu akan datang menjemput pengantin perempuan ini. Nah, pengantin perempuan ini harus siap sedia. Karena waktunya itu tidak akan dikasih tahu oleh pengantin laki-laki. Pengantin perempuan harus memasang sebuah pelita. Dan ini hal kaitannya erat dengan kita, dengan Tuhan. Ketika Tuhan pulang ke rumah Bapa, terangkat ke surga, Alkitab katakan dia menyiapkan sebuah tempat untuk kita semua. Amin, saudara. Dan dia berjanji akan datang kembali. Nah, kita sebagai pengantin wanita, kita mempelai wanita, kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk siap ketika Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita, saudara. Kita harus siap, kita harus menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Kita harus siap, saudara. Karena Tuhan akan datang segera. Nah, yang menarik adalah ketika proses pelamaran itu, saudara tahu seorang mempelai pria melamar mempelai wanita, itu dia menuangkan mungkin segelas anggur, kemudian memberikannya kepada mempelai wanita. Ketika mempelai wanita itu meminum, itu artinya dia setuju dilamar oleh mempelai laki-laki. Saudara tahu ketika momen Tuhan Yesus melakukan perjamuan dengan para murid-muridnya, dia menuangkan secawan anggur. Momen itu tidak hanya untuk memperingati pengorbanan Tuhan, tetapi momen itu adalah di mana ketika Tuhan melamar gerejanya, saudara. Would you marry me? Ketika engkau melakukan perjamuan, engkau sedang melakukan sebuah komitmen dengan Tuhan, bahwa engkau akan setia, engkau akan menjaga dirimu, engkau akan bersiap-siap menanti kedatangan Dia. Dan ini menjadi kekuatan bagi kita, saudara. Kita perlu dipulihkan setiap saat, kita perlu dipulihkan setiap waktu. Kita harus tetap kuat, saudara, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara. Kita sama-sama akan dijemput Tuhan, saudara. Amin, saudara. Dan biarlah ketika kita melakukan perjamuan itu, kita mengingat komitmen itu. Aku akan tetap kuat, saudara. Aku akan tetap kuat, Tuhan. Aku akan tetap menantikan Engkau. Mari kita bangkit sendiri, saudara. Untuk tetap kuat, saudara, Anda perlu kekuatan daripada Roh Kudus. Anda tidak bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Anda perlu kekuatan daripada Tuhan. Setiap kita perlu dipulihkan hari demi hari. Termasuk saya, saudara. Selama kita berada dalam dunia, kita tidak akan lepas dari yang namanya dosa, godaan dosa. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini. Mungkin kau dalam kelemahan, mungkin kau dalam pergumulan. Yang bisa kita lakukan adalah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan percaya Dia tetap memegang kendali terlepas situasi apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Dan jika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, percayalah Dia bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Berikan tepuk tangan
buat Tuhan kita, saudara. Makasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Mari naikkan pujian ini sebagai doa kita pada Tuhan. Yes, Lord. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kemanakah kami berseru saat badai datang? Saat badai datang menderu. Yang kami tahu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan. Kami mengangkat tangan kami perlukan. Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi katakan, oh kami Mari yang rindu dipulihkan Tuhan, angkat tanganmu pada Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, bukti kami berserah padamu saat ini Tuhan. Kami perlu Engkau lebih lagi berkuasa atas hidup kami Tuhan. Sebab hidup kami bukan kami lagi, hidup kami adalah Kristus yang hidup untuk kami Tuhan. Tuhan, hamba berdoa bagi umat-Mu, bagi hamba-hamba-Mu yang mengangkat tangannya saat ini. Mereka perlu Engkau, mereka perlu pertolongan-Mu, mereka perlu pemulihan yang daripada-Mu. Hamba berdoa Tuhan, pulihkan mereka, pulihkan hati mereka, pulihkan keadaan mereka ya Tuhan Yesus. Hamba percaya karena hanya Engkau-lah yang sanggup memulihkan hati mereka ya Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap mereka Tuhan, setiap pergumulan, setiap masalah, setiap badai yang mereka hadapi, mereka akan lalui bersama-sama dengan Tuhan ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jika Engkau tidak menyingkirkan gunung masalah dari hidup kami, kami percaya Engkau akan memberikan kami kekuatan untuk melaluinya ya Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan Tuhan turun atas umat-Mu hari-hari ini.
kekuatan yang terus memampukan kami menantikan kedatangan-Mu ya Tuhan Yesus, sampai kami tiba bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Kau terus bekerja di tengah-tengah kami, bekerja di hidup kami, di hari-hari ke depan, terus memampukan kami untuk berpegang pada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya tidak hanya kami yang di tempat ini dipulihkan, saudara-saudara kami yang menonton melalui online juga Tuhan, Kau sanggup memulihkan mereka. Sebab Allah kami sembah adalah Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kau akan memenuhi setiap janji-Mu Tuhan bagi umat-Mu Tuhan Yesus. Mari berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Surahkan haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berkati sama-sama, katakan